Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan media. Tentu kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti acara konferensi pers pada siang hari ini, sesuai dengan undangan yang telah kami sampaikan. Bersama kami telah hadir Dr. Fazilet selaku Bendahara Umum dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan juga ada Dr. Mahmud Gasnawi dan juga Dr. Vika selaku pengurus KDI di periode sebelumnya, dan juga ada Pak Hafiz selaku kuasa hukum dari eh, beliau berdua. Sebelum saya serahkan kepada Dr. Mahmud untuk menyampaikan klarifikasi ya atas press conference dan eh, pengesahan posisi hukum terkait tuduhan penggelapan dana KDI yang beberapa waktu lalu telah beredar ya, telah tersebar di beberapa media, maka tentu Dr. Mahmud menggunakan haknya ya untuk bisa melakukan klarifikasi terkait tuduhan tersebut. Nah, sebelumnya mohon izin untuk saya sampaikan mewakili Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, saya Dr. Ardiansah Bahar selaku Ketua Umum terpilih dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, di mana kemarin kami baru saja selesai melaksanakan Kongres Nasional kelima PDUI. Pada Kongres Nasional kelima PDUI ini ada beberapa agenda acara, termasuk laporan pertanggungjawaban dari KDI, Kolegium Dokter Indonesia. Nah, pada laporan pertanggungjawaban tersebut, Dr. Mahmud dan Dr. Vika telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dan diterima tanpa catatan oleh peserta Kongres Nasional 5 PDUI. Yang berarti bahwa dari sudut pandang organisasi tidak ada masalah karena kita terima tanpa catatan, dan dengan diterimanya LPJ tersebut, maka Dr. Mahmud dan Dr. Vika telah demisioner. Dan demisionernya baru pada kongres kemarin, bukan pada pertemuan yang ada di Bidakara. Itu yang kami ingin tegaskan dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Bahkan salah satu agendanya adalah rekomendasi, di mana dengan diterimanya LPJ dari Dr. Mahmud dan Dr. Vika, kami Perhimpunan Dokter Umum Indonesia itu menegaskan akan mendampingi permasalahan hukum yang Dr. Mahmud dan Dr. Vika hadapi sampai selesai. Nah, ini juga bukti bahwa kami Perhimpunan Dokter Umum Indonesia memandang bahwa apa yang dituduhkan kepada beliau berdua itu tidak benar. Nah, untuk lebih jelasnya tentu nanti Dr. Mahmud dan Dr. Vika yang akan menyampaikan. Saya hanya menyampaikan beberapa hal tersebut yang sebagai landasan dari sudut pandang organisasi, bahwa satu tadi Dr. Mahmud dan Dr. Vika telah melakukan LPJ-nya dan diterima tanpa catatan. Yang kedua, menjadi rekomendasi dari Kongres Nasional kelima PDUI bahwa kami PDUI akan mendampingi eh, permasalahan hukum yang dihadapi oleh Dr. Mahmud dan Dr. Vika. Dan ini saya sampaikan atas nama Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, yang kemarin salah satu agendanya juga adalah pemilihan ketua umum, dan saya diamanahkan oleh peserta Konas 5 PDUI untuk menjadi ketua umum dan terpilih secara aklamasi. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Mahmud untuk menyampaikan hal-hal yang atau klarifikasi ya secara lebih detail. Saya serahkan, saya persilakan Dr. Mahmud. Baik, terima kasih Dr. Ardi, selaku Ketua Umum PPPDUI terpilih pada
Konas kelima PDUI di Tangerang, Banten. Kemarin tanggal 30 sampai 1 Februari. 30 Januari sampai 1 Februari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya ini saya perkenalkan Dr. Vika Kayanti. Ini adalah bendahara KDI pada saat saya ketua KDI, yaitu periode 2023-2026. Ya, jabatannya itu aktifnya pada mulai Juli 25. Oh, 24 ya, betul. Di sebelah kanan saya Dr. Fazilet, beliau adalah bendahara umum dari PBPID, Ikatan Dokter Indonesia. Ini ada menunjukkan legitimasi kami yang melaksanakan konferensi pers ini di gedung PBID dan didampingi oleh pengurus besar PBID. Kemudian tadi Dr. Ardi sudah kita ketahui sebagai Ketua Umum PPPDUI terpilih pada Konas kelima baru-baru ini di Tangerang, Banten. Dan paling ujung adalah Pak Hafidz, ini dari Muhammad Lutfi Hakim dan Partners. Beliau adalah salah seorang pengacara di MLH dan Partners. Sebetulnya ada yang lain juga, tapi yang di depan ini aja yang kita perkenalkan ya. Baiklah teman-teman sekalian, barangkali kita sudah mendengar baru-baru ini sampai saya dibilang viralnya melebihi yang ada di media. Nah, tentu banyak yang kaget karena rasanya tidak mungkin. Banyak sekali yang bertanya pada saya, nah kenapa saya tidak langsung melakukan hak jawab saya? Itu karena kita lagi sedang sibuk-sibuknya menyiapkan Konas. Sampai muncul dugaan ini memang untuk mengacaukan Konas. Nah, sekarang saya akan menyampaikan press release secara resmi. Ini adalah dari saya dan Dr. Vika, ya, selaku pejabat pada masa itu. Klarifikasi atas press conference yang diselenggarakan sebelumnya sudah sampai masuk berita. Dan oh ya, saya terima kasih juga atas kehadiran dari Metro TV karena saya terkenal oleh muatnya berita di Metro TV, tapi maaf terkenalnya agak lain jadi. Dan penegasan posisi hukum terkait tuduhan penggelapan dana KDI. Kami, ini saya Dr. Mahmud Gasnawi, selaku Ketua Kolegium Dokter Indonesia periode 2023-2026, dan bersama Dr. Vika Ekayanti, selaku Bendahara, ini sebelah kiri saya, KDI periode 2023-2026, menyampaikan pernyataan resmi sebagai berikut. Pertama, pihak penuduh sebelumnya telah pernah menyampaikan laporan polisi. Jadi sudah pernah mereka menyampaikan laporan polisi beberapa bulan yang lalu. Namun hingga saat ini tidak terdapat tindak lanjut nyata atau substansial dari pihak penyelidik. Namun demikian, secara tiba-tiba pihak penuduh menyelenggarakan press conference dan membingkai seolah-olah laporan polisi tersebut baru saja disampaikan. Kedua, berdasarkan uraian pada angka 1 di atas, terdapat indikasi kuat adanya mens rea atau itikat tidak baik
yang bertujuan merusak nama baik Dr. Mahmud Ghaznawi dan Dr. Vika Ekayanti melalui penggiringan opini di ruang publik tanpa dasar proses hukum yang tuntas. Ketiga, pihak penuduh itu sebetulnya telah berulang kali mencoba mengambil alih secara tidak sah rekening PBID KDI. Jadi ini nama rekeningnya tuh PBID KDI. Jadi eksplisit KDI. Di Bank Negara, di BNI, Bank Negara Indonesia, cabang Menteng ini. Namun upaya tersebut selalu gagal. Kenapa? Karena berdasarkan penilaian pihak bank, pihak penuduh yang berusaha mencoba mengambil alih ini dinilai tidak memiliki legal standing atau kewenangan yang sah untuk melakukan pengambilan alih atau perubahan otorisasi rekening organisasi. 4, bahwa dengan berlangsungnya Konas 5 Perhimpunan Dokter Umum Indonesia pada tanggal 30 Januari sampai 1 Februari 2026 kemarin, terbukti bahwa pihak-pihak yang menyelenggarakan press conference tersebut tidak memiliki mandat organisasi yang sah. Di sebelah kanan saya ada PBID yang menjadi saksi di sini. Dan tindakan mereka nyata ditujukan untuk mempengaruhi jalannya Konas 5, tapi namun tidak berhasil. 5, bahwa sampai saat ini status legalitas Konas versi mereka masih berada dalam proses sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN dan telah memasuki tahap pemeriksaan alat bukti. Sehingga setiap klaim sepihak yang seolah-olah telah final atau sah adalah prematur dan menyesatkan. Demikian press release ini kami sampaikan sebagai klarifikasi resmi. Hormat kami tanda tangani Dr. Mahmud Ghaznawi selaku Ketua KDI periode 2023-2026 dan Dr. Vika Ekayanti, Bendahara KDI periode 2023-2026. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Ardi. Baik, terima kasih atas klarifikasinya Dr. Mahmud bersama Dr. Vika. Sebelum kami serahkan tanya jawab kepada pers atau media yang hadir, saya persilakan Dr. Fazilet selaku Bendahara Umum PBID untuk mungkin menambahkan hal-hal yang perlu diketahui oleh media. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Seperti yang Bapak Ibu ketahui dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Mahmud bahwa itu adanya. Saya mengetahui persis mengenai hal itu karena memang sampai saat kemarin itu, sampai saat sebelum Konas itu adalah SK yang berlaku untuk KDI adalah SK dengan Ketua Dr. Mahmud Ghaznawi. Itu saja. Dan juga mengenai keuangan itu di BNI Cabang Menteng adalah atas nama PBID KDI. Tidak dengan yang lain. Sehingga apa yang disampaikan dalam berita sebelumnya atau press conference sebelumnya itu tidak benar adanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Fazilet, Bendahara. Yes. Memperkuat
pernyataan dari Dr. Mahmud Ghaznawi. Baik, terakhir sebelum kita serahkan ke teman-teman media, Pak Hafiz selaku kuasa hukum dari Dr. Mahmud dan Dr. Vika ingin menambahkan ya. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin semuanya. Eh, di sini kami selaku kuasa hukum pada prinsipnya ingin menegaskan bahwa pertama, dengan diselenggarakannya press conference dalam lingkungan maupun wilayah ID ini membuktikan bahwa PDUI maupun KDI yang diakui secara organisatoris adalah PDUI yang saat ini duduk bersama kita. Bukanlah PDUI versi mereka yang lahir daripada Konas 5. Kami menyebutnya di dalam suatu berkas perkara, kami menyebutnya sebagai Konas 5 Bidakara. Kenapa Konas 5 Bidakara? Karena kami tidak mengakui bahwa dari pihak-pihak mereka itu adalah bagian dari PDUI. Kemudian itu yang pertama. Kemudian saat ini kami juga sedang menempuh, seperti disampaikan, kami sedang menempuh upaya hukum untuk membatalkan SK Kemenkum yang telah diterbitkan. Terdapat dugaan beberapa pelanggaran yang terjadi di dalamnya. Kami saat ini sedang melakukan pengujian dan melakukan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana saat ini sedang dalam tahap pembuktian. Terakhir kami sudah juga menghadirkan saksi daripada Sekretaris Jenderal PBID, yaitu Dr. Telogo, di mana di situ membuktikan sekali lagi bahwa dengan kehadirannya Dr. Telogo sebagai sekjen dari PBID itu adalah secara tidak langsung proses legitimasi diakuinya PDUI di bawah naungan PBID. Mungkin demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hafiz selaku kuasa hukum dari Dr. Mahmud dan Dr. Vika. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan media bagi yang ingin bertanya. Kami persilakan. Kepada Dr. Mahmud sendiri, untuk saat ini proses hukum udah berjalan sampai mana dan apakah sudah ada pemeriksaan yang dilakukan dari pihak Polda Metro Jaya yang sebagai yang menerima laporan itu saja. Kalau ya terima kasih. Proses hukum maksudnya laporan polisi itu atau proses hukum yang PT UN? Keduanya, proses hukum keduanya, Dua-duanya. polisi dan PT UN. Ya, jadi saya ceritakan pertama ada LP yang kemudian BNI sebetulnya yang dilaporkan, tapi saya dipanggil pasti. Saya ditanya macam-macam, antara lain kenapa saudara sudah demisioner kok masih menguasai itu. Jadi saya dituduh ini sudah demisioner tidak legowo untuk menyerahkan uang KDI. Coba bayangkan saya membuat perubahan spesimen tanda tangan itu, melakukan perubahan spesimen tanda tangan saya, Dr. Yani, Dr. Abraham waktu itu, 3 pengurus harian, itu berdasarkan SK PBID. Tidak ada lain. Jadi tidak mungkin kalau belum dicabut, tidak mungkin itu diganti. Dan SK saya belum dicabut waktu itu. Nah, kemudian pihak penyelidik minta kuasa dari saya dan dari Dr. Vika untuk melihat dokumen setiap perubahan spesimen tanda tangan. Dan setelah itu, setelah kami berikan, karena hanya untuk melihat itu, sudah itu tidak ada lagi beritanya. Itu menunjukkan bahwa ya sah penguasaannya. Aneh enggak? Coba nama rekening aja PBID KDI, kemudian yang mencoba untuk ngotak-atik itu menamakan dirinya PDUI. Aneh kan? Kemudian yang mereka lakukan harusnya
ketua KDI, ketua kolegium, dan ketua perhimpunan, ketua PDI itu dipilih di kongres. Tapi mereka tidak lakukan pemilihan ketua KDI, kemudian mereka membentuk KDI itu sebagai bagian dari pengurus PDUI, pengurus PPPDUI. Nah, ini salah, karena maksudnya apa? Maksudnya untuk menguasai dananya. Pasti gagal. Nggak mungkin SK PBID kemudian digantikan oleh SK PPPDUI. Nggak bisa, PPPDUI nggak bisa mencabut SK atau meniadakan SK PBID. Itu. Jadi hilang. Nah, sekarang yang kasus katanya mereka lapor itu saya belum dapat apa-apa, belum mendapat panggilan apa-apa. Nah, kalau yang PT UN tadi sudah di PT UN itu karena mereka sesudah pertemuan Bidakara mereka minta untuk disahkan oleh PBID. Nanti mungkin PBID bisa yang menyampaikannya. Nah, kalau mau ditambahkan atau saya jelaskan aja. Mungkin nanti Dr. Adi izin bisa menyampaikan sedikit mengenai kronologis antara PDUI yang sudah mendapat SK tetapi SK-nya belum habis, tetapi ada sebagian orang yang melakukan Konas Bidakara dan minta SK sampai sekarang tidak kita berikan karena SK yang lama itu masih berlaku sampai akhirnya ada Konas 5 kemarin di Tangerang. Mungkin banyak daripada media yang tidak mengetahui mengenai hal ini sehingga akhirnya PDUI yang melakukan Konas Bidakara tersebut sampai saat ini masih merasa bahwa itu adalah sah dan mereka menuntut hak-haknya antara lain uang yang ada di KDI. Padahal itu adalah bukan uangnya. Mungkin demikian dulu dijelaskan Dr. Adi. Makasih. Baik, terima kasih kesempatannya Dr. Aceh diberikan kesempatan untuk menjawab kronologis tadi ya. Jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Mahmud bahwa yang menggugat atau menuduh beliau adalah mengatasnamakan PDUI. Nah, memang kemudian timbul di lapangan terjadi kebingungan PDUI yang mana. Jadi pasca Konas 5 Bidakara itu memang terjadi dualisme kepengurusan PDUI. Ya. Dan yang menggugat atau menuduh itu adalah mereka yang merasa menjadi pengurus pusat PDUI hasil Konas 5 Bidakara. Kalau kami sebenarnya tidak ingin menyebutnya sebagai Konas ya, tapi kalau dari kuasa hukum tadi mengatakan itu adalah Konas 5 Bidakara tapi bukan Konas 5 PDUI ya. Baik, saya kembali. Jadi memang ini terjadi diawali dengan adanya Konas 5 atau temuan di Bidakara tadi ya, di mana oleh beberapa pihak itu mencoba untuk melakukan pergantian kepengurusan, utamanya kepengurusan KDI, yang mana belum pada waktunya. Karena SK Dr. Mahmud dan Dr. VK ini itu 2023 sampai 2026. Tapi dilakukan Konas 5 Bidakara atau pertemuan Bidakara itu di tahun 2024. Jadi belum waktunya. Ini bisa saja sah ketika seandainya itu Konas luar biasa, Kongres Nasional luar biasa. Nah, tapi bukan Kongres Nasional luar biasa yang diadakan, tapi Kongres Nasional yang dipercepat, yaitu bahasa yang digunakan oleh teman-teman di sana yang ingin mempercepat proses pergantian pengurus KDI. Nah, namun proses itu tidak direstui atau tidak disahkan oleh PBID. Ya. Bahkan ini terjadi di 2 periode PBID sebelum, karena PBID sebelumnya yang 2024 itu
terjadi di periode PBID sebelumnya. Dr. Adib saat itu menjadi Ketua Umum PBID, itu tidak hadir, tidak mengesahkan kongres tersebut. Yang akhirnya hasilnya pun terbentuk kepengurusan PDUI yang baru, itu tidak disahkan walaupun mereka sudah meminta SK. Itu tidak disahkan oleh kepengurusan PBID sebelumnya, Dr. Adib. Yang kemudian di kepengurusan PBID yang baru, Dr. Slamet, itu pun tidak disahkan karena memang tidak melalui proses-proses yang sesuai dengan ADRT dan Ortala kita. Ya. Alhasil mereka yang kemudian menuduh Dr. Mahmud yang mengatasnamakan pengurus pusat PDUI sebenarnya adalah pengurus pusat PDUI yang tidak mendapat pengesahan dari PBID. Jadi boleh dibilang tadi itu adalah pengurus pusat PDUI dualisme yang bukan PDUI-ID. Bahkan kalau kami bilang bukan PDUI karena hakikatnya yang namanya PDUI adalah PDUI yang ada di merupakan perhimpunan dokter umum yang ada di Rumah Besar Ikatan Dokter Indonesia. Jadi ini dilakukan oleh sekelompok orang yang tadi melakukan kongres nasional yang tidak diakui oleh PBID dan juga sekelompok orang yang kemudian menjadi pengurus PDUI yang mengaku PDUI padahal tidak disahkan oleh PBID. Seperti itu. Jadi kalau ini mempertegas lagi posisi kami, standing position kami bahwa karena itu bukan pengurus sah PDUI yang diakui oleh PBID, ya, pengurus PDUI yang sah adalah pengurus yang SK-nya 2023-2026. Ya, dan sehingga pasca kongres itu ada 2 pengurus pusat PDUI. Nah, upaya rekonsiliasi itu dilakukan oleh PBID dengan pemanggilan presidium dari PDUI PPPDUI 2023-2026 ini. Dilakukan beberapa kali pertemuan, namun 3 presidium dari 5 presidium itu tidak hadir di beberapa kali pertemuan tersebut. Ya. Karena memang standing position mereka adalah mendukung pertemuan di Bidakara tadi, ya. Sehingga demi tetap terlaksana berlangsungnya proses organisasi di PDUI, PBID atas permohonan dari presidium yang tersisa, presidium yang konsisten berada di bawah ID, atas permohonan tersebut kita dilakukanlah revisi dari kepengurusan. Diterbitkanlah SK revisi atau reshuffle kepengurusan PPPDUI yang mana tugasnya menyiapkan Kongres Nasional 5 PDUI, Kongres Nasional yang sah di mata PBID. Dan alhamdulillah proses berjalan dengan lancar dan kemarin kita baru saja melaksanakan Kongres Nasional 5 tersebut yang diakui dan dihadiri oleh PBID, ya. Prosesnya juga dikawal oleh pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, sehingga inilah Kongres Nasional PDUI yang sah menurut ADART IDI, ADART PDUI, dan tentu peraturan organisasi IDI lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Aci. Ya. Masih mau tambahan Dr. Mahmud tadi? Ya, karena tadi mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Ya. Sudah, oke. Baik, silakan dari rekan-rekan media masih ada pertanyaan? Mau nambahkan? Ya, baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Mahmud, kemudian disampaikan oleh Ketua Umum terpilih, yaitu Dr. Ardi, bahwa terkait dengan pelaksanaan Kongres
sebenarnya eh, dalam ADART ID maupun ADART PDUI itu tidak mengenal adanya kongres dipercepat. Itu pertama. Kemudian sebelum itu dari PBID itu sudah menerbitkan surat bahwa eh, adanya terhadap perhimpunan maupun keseminatan di bawah ID itu dilarang untuk melakukan proses reorganisasi sebelum adanya muktamar. Namun dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam pertemuan di Bidakara itu tidak mengindahkan instruksi dari PBID. Sementara jelas di dalam ADART PBID maupun PDUI itu adalah organisasi di bawah naungan ID sehingga segala apapun tindakannya maupun perbuatannya itu harus terintegrasi dengan PBID. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Dari rekan-rekan media apakah masih ada pertanyaan? Dr. Vika ya selaku bendahara untuk bendahara KDI di periode sebelumnya. Silakan menambahkan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menambahkan bahwa keterlibatan saya sebagai bendahara di sini sebenarnya ini adalah peran saya untuk organisasi karena kecintaan saya kepada organisasi. Jadi saya sudah punya pekerjaan sendiri dan ini menurut saya yang dilakukan oleh teman-teman sejauh saya juga sebenarnya ini adalah suatu hal yang mencemarkan nama baik yang menurut saya ada satu yang mungkin perlu saya sampaikan, ada juga surat apa ya namanya somasi yang disampaikan melalui rektor saya, yang itu akhirnya turun ke saya itu sudah melalui rektor dan dekan yang pernyataannya kepadanya pun salah gitu ya. Jadi yang mau saya tegaskan di sini pada saat disampaikan di somasi itu saya disebutkan sebagai PLT. PLT. Sementara saya sejak Juli 2025 itu sudah SK saya itu sudah definitif. Artinya tidak, memang tujuannya adalah untuk pencemaran nama baik. Karena itu saya harap dengan adanya pers conference ini, saya harap ini adalah hak jawab saya untuk mengklarifikasi termasuk untuk institusi saya karena ini saya kebetulan juga menjabat di kampus saya, jadi hal ini sangat apa ya berpengaruh ya untuk saya sendiri ya di kampus. Demikian mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Vika. Masih ada dari teman-teman media? Oke, baik. Mungkin Ada yang belakang? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. kalau memang cukup, Dr. Mahmud mungkin terakhir sebelum kita Ya. akhiri, silakan ada Jadi, hal yang perlu disampaikan. ada benang merahnya begini. Begitu selesai pertemuan Bidakara, langsung cita-citanya itu pokoknya Dr. Mahmud didemisionerkan. Satu surat yang secara tidak sadar muncul, ternyata sebelum pertemuan Bidakara, sehari sebelumnya, Korpres itu menyurat kepada steering committee untuk pokoknya laporan LPJ, laporan bertanggung jawab Dr. Mahmud itu langsung diterima saja, nggak usah dibahas dan nanti didemisionerkan. Jadi cita-citanya memang untuk mendemisionerkan Dr. Mahmud. Ini ada benang merahnya memang. Begitu selesai pertemuan Bidakara, mereka menelpon Bank BNI. Mengatakan Dr. Mahmud sudah demisioner, dia tidak punya hak lagi pada uang tersebut. Ya tentunya pihak bank langsung kontak saya. Dok, apa sudah ada perubahan pengurusan di KDI? Saya bilang, saya
ditetapkan oleh PBID menggunakan SK PBID, dan SK tersebut sampai saat ini belum dicabut. Nah, itulah dasarnya mengapa penguasaan rekening PBID KDI itu masih di tangan pengurus KDI pada saat itu karena belum dicabut. Hingga walaupun sekarang saat ini pun saya demisioner dan resmi demisioner, tapi SK-nya belum dicabut. Jadi kalau ada pengeluaran uang pasti masih bisa. Dan itu sah untuk pendanaan organisasi. Demikian tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Intinya adalah yang di samping kanan dan kiri saya adalah PDUI, Perhimpunan Pusat PDUI, dan KDI yang sah sesuai dengan ADART-ID karena mendapatkan SK sesuai dengan ADART-ID. Di luar itu adalah tidak sah. Jadi apa semua yang terkait dengan proses laporan kepada Bareskrim, kepada polisi, dan yang lain-lain itu tidak sah. Jadi yang sah adalah SK yang sudah ID kepada PPPDUI dan juga ke KDI yang masih masa berlakunya masih berjalan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Fazilet. Oke, karena dari kami semua sudah kami sampaikan, dari rekan-rekan media juga sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri konferensi pers pada siang hari ini. Beberapa poin penting yang ingin kami tegaskan kembali bahwa satu, pertemuan siang hari ini kita lakukan adalah hak jawab dari Dr. Mahmud dan Dr. Vika yang beberapa waktu lalu telah dilakukan konferensi pers oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan PPPDUI, ya, yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Fazilet. Jadi mohon untuk rekan-rekan media, sederhana sebenarnya caranya ketika ada orang, sekelompok orang yang mengatasnamakan PPPDUI, silahkan ditanyakan apakah memiliki SK PBID atau tidak. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi ketika nanti ada pihak-pihak yang menyatakan atau mengatasnamakan PPPDUI, silakan ditanyakan apakah memiliki SK dari PBID atau tidak. Kenapa? Karena PDUI merupakan perhimpunan yang ada di bawah Ikatan Dokter Indonesia. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini juga yang kedua, ini merupakan tugas pertama saya selaku Ketua Umum terpilih. Kenapa? Karena merupakan hasil rekomendasi Konas 5 PDUI bahwa PPPDUI harus terus mendampingi pengurus KDI demisioner ya dalam penyelesaian masalah hukum ini sampai selesai. Itu, dan kepada rekan-rekan media mohon untuk kedepannya ketika ada korespondensi ataupun ada hal-hal yang perlu untuk ditanyakan atas nama PPPDUI, nanti boleh menghubungi kami ya selaku pengurus yang disahkan oleh Konas yang sah ya, Konas 5 PDUI yang sudah kita laksanakan di Tangerang, Banten. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.